pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 bertempat di Pondok Pesantren Darun Najah Ulu Jami, Jakarta, telah diadakan rapat kerja nasional pengurus Forum Pesantren Alumni Gontor. Rapat kerja ini dihadiri oleh para pengurus FPA Gontor dari seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, sampai provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, bahkan juga ada yang dari Maluku dan juga Papua. Rapat pengurus ini dibuka oleh Khalifah Ketua Umum FPA Gontor, Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadli, yang memaparkan bahwa ini acara santai tapi serius yang mudah-mudahan bisa menghasilkan evaluasi terhadap program-program yang sudah dilakukan dan juga persiapan untuk acara musyawarah besar atau silaturahmi nasional FPA Gontor untuk memilih pengurus baru. Pada kesempatan rapat ini dipaparkan oleh Sekjen FPA Gontor, Dr. Kiai Haji Anang Rikza Mashhadi, PhD, tentang berbagai program-program pencapaian yang sudah dilaksanakan oleh pengurus FPA Gontor dari berbagai bidang dan divisi, serta evaluasi dan rencana-rencana untuk bagaimana meningkatkan kinerja dari pondok pesantren dan juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Kiai Anang Rikza, Sekjen FPA Gontor. Kita ngobrol sebentar, Kiai. Acara ini itu tujuannya buat apa, Kiai? Acara raker ini, pengurus FPA. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Akbar, pertama raker ini kan bagian dari program kerja. Di antara tujuannya adalah tentu selain silaturahim, ketemu para kiai, juga dalam rangka mengevaluasi capaian program. Apa yang kita programkan, mana yang sudah terlaksana, mana yang belum, kenapa, bagaimana, dan seterusnya. Itu dalam raker ini. Sambil juga barangkali ada masukan-masukan, usulan-usulan, atau tanggapan-tanggapan dari para pengurus, kan itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Nah, tema raker kali ini adalah penguatan SDM. Penguatan SDM. Ya, dan transformasi menuju perguruan tinggi pesantren. Ya, jadi di antara beberapa program yang sudah kita laksanakan, antara lain tadi yang terkait dengan SDM adalah kaderisasi by design. Ternyata sepanjang 4 tahun berjalan ini ada berapa tadi, 400 ya, 400 kader pesantren FPAG yang mendapatkan beasiswa studi lanjut di S1, S2, S3 dalam dan luar negeri dari 131 pesantren anggota FPAG. Ya tentu belum mencakup semua. Kan pondok kita ada 1.200 sama anak cucu ya. Kalau pondok alumni itu 600. Kalau sama dengan anak cucu itu 1.200. Jadi yang baru mendapatkan beasiswa itu hanya 131 pesantren. Dan itu per orang. Itu. Hasilnya apa? Secara umum ya. Hasilnya ya tentu penguatan kaderisasi itu kita tingkatkan.
kuantitasnya, jumlah orangnya tadi penerima maupun kualitasnya atau sebarannya. Jumlah pesantren yang menerima juga kita akan tambah. Ya. Yang kedua, secara kualitas berarti bidang-bidangnya kita perluas. Ada di STEM, kan kita juga baru MOU dengan IPB. Ya. Ini ada yang mau ke Spanyol S2, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Mesir, Ya. dan lain sebagainya itu. Dan yang paling penting ini Pak Akbar, sekarang ini ada 37 pesantren FPAG yang sudah punya perguruan tinggi. 5 diantaranya berbentuk universitas. Unida, UDN, Unilam, Mata Samasiro, Ya. Al-Amin, dan Cordova. 5 ya? 5. Universitas. Iya, yang lainnya institut sekolah tinggi. Nah, kita berharap yang disampaikan oleh Prof. Hamid itu transformasi. Jadi yang sudah sekolah tinggi kita dorong ke institut, yang institut kita dorong ke universitas. Gitu. Yang akan mendirikan ya kita dorong, kita dampingi supaya bisa cepat berdiri. Masya. Karena kalau dulu pesantren itu memberi kontribusi pada bangsa ini dengan lulusan tingkat menengah, maka sekarang ini dan ke depan kita akan memberikan kontribusi kepada bangsa ini lulusan pesantren di tingkat menengah dan perguruan tinggi. Masya Allah. Jadi naik ya? Naik. Ya. Tidak hanya di menengah tapi Ya. perguruan tinggi. Dan bidang-bidangnya juga mencakup Seluruh. ya Islamic Studies, Sains, Teknologi, dan lain sebagainya. Masya Allah. Barakallah ya. Syukran. Sukses buat Ala semua. kulli hal, sinergi, kolaborasi, ta'awun, bainal ma'ahid untuk satu hadaf. Dan itu kan, Ya. untuk satu tujuan, dan ini diperlukan kerjasama. Gitu. Siap. Untuk kita berjuang, hari-hari penuh tantangan. Buku-buku jadi teman setia, belajar terus tak kenal lelah. Walau kadang hati terasa berat, jalan panjang tapi aku kuat. Dengan sabar aku terus melangkah, percaya esok akan indah. Menjadi wajah siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Di pondok kita berjuang, hari-hari penuh tantangan. Buku-buku jadi teman setia, belajar terus tak kenal lelah. Walau kadang hati terasa berat, jalan panjang tapi aku kuat. Dengan sabar aku terus melangkah, percaya esok akan indah. Menjadi wajah siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Menjadi wajah siapa yang bersungguh